Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sabrina Nida Adilah, ana thalibatun fi Jami'ati Darul Fathi Bandar Lampung. Wal'an saubayyinu al-mulakhasil fiqhi as-safhati tasi'ata asyar ila safhatil 20. Asyaratu sadis ayyak bidu thamana taman liqauli sallallahu alaihi wasallam an aslafa fi syai'in falyuslif al-hadis ay falyu'ti qala syafi'i li'annahu la yaqa'u ismun salafi hatta ya'tiyahu ma aslafahu qabla an yufariqu min aslafahu. Syarat ke-6, ia harus menerima harga secara penuh berdasarkan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang memajukan sesuatu, maka hendaklah ia melunasinya. Imam Syafi'i berkata, karena tidak sah uang muka sampai ia menyerahkan apa yang telah ia panjar sebelum berpisah dengan orang yang menyerahkannya. Wa yustaratu ay yakuna ra'su malis salam ma'luman qadrahu wa wasfuhu kal muslim fihi fala yasihu bi sabratil la ya'lamani qadruha wa la yajukhur wa nahwihi mimma la yandabatu bis sifah wa yakunu al qabdu qabla tafarruqi min al majlis wa kullu ma layna haruman nisa fihima la yajuzul islam ahdihima fil akhir lianna salam min syaratihi ta'jil wa in qabadul ba'da min tamani fil majlis summa iftaraqa qabla qabdil baki badala fima adahu ay adal maqbudi wa sahha fil maqbudi walau ja'ala dinan salaman lam yasiha wa amanatan aw ainan ma'dubati au aribatan yasihu li'anna fi ma'nal qabdah. Modal salam harus diketahui kadar dan sifat-sifatnya seperti barang dagangannya, maka itu tidak sah salam dengan biji-bijian yang tidak diketahui kadarnya. Demikian juga dengan perhiasan dan sejenisnya yang tidak bisa ditentukan. Pembayaran harus dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah, dan dua barang yang diharamkan tidak boleh masuk ke dalam barang yang lain, karena salam adalah syarat penangguhan. Jika dia menerima sebagian harta di majelis, kemudian sisanya, maka itu tidak sah dan amanah atau mata yang dipinjamkan, maka itu sah karena termasuk dalam makna penerimaan. Wa in aslama thamanan wahidan fi jinsi kabura ila ajalaini karjabin wa sya'bani mathalan aw aksihu bi an aslama fi jinsaini kabura wa sya'irin ila ajali karjabin mathalan sahha salam inna baina qadra kulla dinsi wa thamanihi fil mas'alati tsaniyata bi an yaqul aslamtuka dinaraini ahdihima fi irdaba qamha sifatuhu kada wa ajalihi kada wasani fi irdabaini sya'iran sifatuhu kada wal ajal kaza wa sahha aidan inna bainal qisti kulli ajalin fil mas'alatil ula bi an yaqul aslamtuka dinaraini ahdihima fi irdaba qamha ila rajab wal akhir fi irdaba rabi' masalan ila sya'ban fa in lam yubayyinu ma dzakaru fihima lam yasiha lianna maqabila kulla min jinsaini aw ajalaini majhul. Jika seseorang mengirimkan satu harga dengan dua jenis gandum yang berbeda untuk dua masa seperti bulan Rajab dan Sya'ban, atau sebaliknya, jika dia mengirimkan satu harga untuk dua jenis gandum dan jelai yang berbeda untuk satu masa seperti 1 kilo jubah, maka sah jika dia menyebutkan kadar masing-masing jenis ini dan harganya pada masa kedua serta seperti mengatakan, saya telah menyerahkan kepada Anda 2 dinar untuk satu jenis gandum dengan kualitas ini dan itu. Aku berikan kepadamu 2 dinar, 1 dinar untuk satu ons gandum dengan kualitas sekian dan sekian, dengan kurma sekian, dan 1 dinar lagi untuk 2 ons jelai dengan kualitas sekian dengan kurma sekian dan sekian. Jika sah ia menyebutkan bagian masing-masing pada bagian yang pertama. Misalnya,
saya telah memberikan 2 dinar, 1 dinar untuk 1 sok gandum sampai bulan Sya'ban. Jika ia tidak menyebutkan bagiannya pada kedua kondisi tersebut, maka tidak sah karena tidak diketahui bagian masing-masing dari kedua jenis atau jangka waktu tersebut, atau jangka waktunya itu tidak diketahui. Asyartu sabi an yusallimu fi dhimmah فلا يسيء السلام في عين كدر وشجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها ولا يشترط ذكر مكان وفاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره بل يجب الوفاء موضع العقد لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه وله أخذه في غيره إن رضي ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجوز ويصح شرطه أي وفاء في غيره أي غير مكان العقد لأنه بيع فصح شرط إيفاء في غير مكانه كبيوع الأديان وإن شرط الوفاء في موضع العقد كان تأكيدا وإن عقد السلام ببرية أو بحر شرطه أي مكان الوفاء لزيما وإلا فسد السلام لتعذر الوفاء موضع العقد وليس بعض الأماكن سوى وأول من بعد فاشترطوا تعيينه بالقول كالكيل ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه. Syarat ketujuh, barang yang diakadkan harus berupa harta, maka tidak sah akad salam dengan harta benda seperti rumah atau pohon, karena barang tersebut dan apa yang telah diterimanya belum sampai pada waktu penyerahannya. Tidak disyariatkan juga menyebutkan tempat penyerahan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkannya. Akan tetapi yang lebih utama adalah penyerahannya di tempat akad, karena akad salam mengharuskan penyerahan di tempatnya. Namun boleh juga diserahkan di tempat lain jika keduanya bersepakat. Seandainya beliau bersabda, ambillah dan ongkos membawanya ke tempat penyerahan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Sah mensyaratkan penyerahan barang di tempat lain yaitu selain tempat akad, karena salam adalah jual beli. Maka sah mensyaratkan penyerahan barang di tempat lain seperti jual beli benda, dan jika mensyaratkan penyerahan barang di tempat akad, maka hal itu merupakan penegasan tempat penyerahan, yaitu tempat untuk penyerahan yang harus ditentukan. Jika tidak, penyerahan tidak sah, karena penyerahan itu tidak bisa dilakukan di tempat akad, dan sebagian tempat tidak lebih penting dari sebagian yang lain, sehingga harus ditentukan dengan lafaz seperti takaran dan lafaz dari orang yang menerima di tempat diterima dengan haknya untuk menentukan. ولا يصح البيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه ولا تصح أيضا هينة لغيره من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. Tidak boleh juga menjualnya kepada orang yang berhutang atau kepada orang lain sebelum menerimanya, karena Rasulullah SAW melarang menjual makanan sebelum menerimanya. Walal hawalati bihi li'annaha la tasihu illa ala dinil mustaqirra wassalam urdatun lil fashi walal hawalatu alaihi ay al muslim fihi aw ra'si malihi ba'dil fashi wala akhazi ibadihi liqauli sallallahu alaihi wasallam an aslama fi syai'in fala yasrihu fi ghairihi wa sawa'u fi ma zakara idza kana al muslim fihi mawjudan aw ma'duman wal ibadu misluhu fil qiyamati aw aqallu aw akthar wa tasihul iqalati fis salam. Tidak boleh menghadiahkannya kepada orang lain selain orang yang berhutang, karena ketidakmampuannya untuk membayar. Tidak boleh dihibahkan baik berupa pokoknya maupun nilainya setelah pembatalan, dan tidak boleh mengambil manfaatnya berdasarkan sabda Nabi
Sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdamai dengan sesuatu, maka janganlah ia menjualnya dengan sesuatu yang lain. Dan sama saja barang yang diperjualbelikan itu ada atau tidak ada dan pertimbangannya sama nilainya. Kurang atau lebih dari barang yang diperjualbelikannya sah untuk melakukan transfer dalam jual beli. Salam. Tidak ada seorang pun yang dapat wala yasihu ahzur rahmi wal kafil bihi ay bidaini salam. Ruwiyat karahiyatuhu an Aliyah wa bani Abbas wa bani Umar wudi'a rahnu lil istifa'i min thamanihi inda ta'azzuri al istifa'i min al-gharimi wa la yumkinu al-istifa'u al-muslim fihi min aini rahani wa la min zimmati domini hadaran min ay yashrafu ila ghairihi wa yasihu bay'u dainil mustakirra kaqaradin aw thamani mabi'in liman huwa alaihi bi syartin qabdil amwalihi fil majlis wa tasihu hibatu kulli daini liman huwa alaihi wa la yajuzu li ghairihi wa tasihu istinbatu man alaihi lil haqqi lil mustahaqqi. Tidak ada seorang pun yang dapat menggadaikan atau memberikan jaminan untuk itu, yaitu untuk hutang salam. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar bahwa hal itu makruh karena gadai dilakukan untuk mengambil dari harganya, sedangkan tidak mungkin mengambil dari harta benda yang digadaikan atau dari para penjamin agar tidak dialihkan kepada orang lain dan dibolehkan menjual utang yang sudah pasti. Seperti utang atau harga jual kepada orang yang berhutang, dibolehkan menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang, tidak boleh kepada yang selainnya, dan dibolehkan bagi orang yang berhutang untuk mewakilkan kepada orang yang berhak menerimanya. Wal'an as-safhatul 20 al-babul qardi, bab pinjaman, bifathil qaf hukiya kasruha wa ma'na lughatan al-qat'u. Bab pinjaman, pada qaf yang terbuka maka dikatakan batal, dan arti secara bahasa itu memotong. Wal istilahan daf'u mali liman yantafi'u bihi wa yuruddu baddaluhu. Dan secara istilah membayar utang kepada orang yang akan menggunakannya dan mengembalikannya sebagai imbalan. Wa huwa jaiz bil ijma', hukumnya mubah. Wa huwa mandubun li qauli sallallahu alaihi wasallam fil hadis Ibnu Mas'ud, ma min muslim yuqradu musliman qarada murrataini ila kana qasdiqatin marratan wa huwa mubahun lil muqtaridi wa laysa minal mas'alatil makruhatil li fi'luhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dianjurkan berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, dibolehkan bagi orang yang meminjamkan dan tidak termasuk pertanyaan yang dilarang berdasarkan perbuatan Nabi. Wa may yasihu bai'uhu min naqdi aw ardi sahal qarduhu makilan kana aw mawzunan aw ghairihima li'annahu sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakron la bani adama fala yasihu qarduhum li'annahu lam yunqalu wa la huwa minal marafiki wa yuqdi ila an yaqtarida jariyatin yat'aha thumma yarudduha. Dan semua yang bisa dijual, baik berupa barang ataupun jasa, boleh dipinjamkan, baik dibayar, ditimbang, atau lainnya. Karena Nabi SAW pernah meminjam seorang gadis dari seorang laki-laki, bukan dari manusia, karena manusia tidak bisa dipindahkan dan tidak termasuk barang, dan hal itu sama saja dengan meminjam budak perempuan untuk disetubuhi kemudian dikembalikan. Wa yusartu ma'rufatin qadril qardi wa wasfihi wa an yakunal muqarradi ma min yasihu tabarru'uhu wa yasihu bilafzihi wa bilafzis salaf wa kullu ma ada ma'nahima wa in qala malakata ka wala qarinatun ala ruddu badiluhu fahabitin. Pemberi pinjaman harus mengetahui jumlah dan deskripsi pinjaman.
Pemberi pinjaman haruslah orang yang sah untuk memberikan pinjaman. Wa yumlakul qardu bi qabdihi kal hibah wa yatimu bil qabuli wa lahul syira'u bihi min maqrudihi fala yalzamu raddu ainihi lizamni bil qabdi bal yusbitu badalhu fi zimmatihi ay zimmatil maqtaridi halan walau ajjalahul maqradu li'annahu aqdu muni'a fihi min tafadduli famana al-ajli fi kasarfi. Qala al-imam al-qardu hal wa yanbaghi ay yafi bi wa'dihi fa in raddahu al-muqtaradu bi ay raddul qardu ba'inatul lazimul muqarradi qabuluhu in kana misliyan li'annahu radduhu ala sifatin haffahu sawa'un taghayyara si'ruhu aw la haitsu lam yata'ayyabu wa in kana mutaqawwiman lam yalzamu muqarridu qabuluhu walahu talabu bil qiyamah. Jika ia berkata, aku memilikimu dan tidak ada indikasi untuk mengembalikannya, maka itu adalah hadiah. Dia boleh membeli dengan uang tersebut dari orang yang meminjamkannya dan tidak wajib mengembalikannya dengan uang tersebut dari orang yang meminjamkannya. Dan tidak wajib mengembalikannya dengan barang karena hal itu diwajibkan dengan penerimaan, akan tetapi pinjaman tersebut tetap menjadi hutang, yaitu hutang orang yang meminjam dengan segera meskipun orang yang meminjamkan menangguhkannya karena hal itu termasuk akad yang diharamkan untuk ditukar, maka haram hukumnya untuk ditangguhkan. Sebagaimana penangguhan dalam jual beli, Imam berkata, jika peminjam mengembalikannya yaitu mengembalikan pinjaman dalam bentuk barang, maka orang yang meminjamkannya wajib menerimanya jika barang tersebut adalah barang yang sempurna karena ia telah mengembalikannya sebagai haknya, baik harganya telah berubah maupun belum, dengan syarat barang tersebut tidak rusak. Dan jika barang tersebut adalah barang yang berharga, maka orang yang meminjamkan tidak wajib menerimanya. Pemberi pinjaman tidak wajib menerimanya dan berhak menuntut nilainya. Wa in kanat darahimul lati waqamul qardu 'alaiha mukassaratun aw kana al-qardu qalusa famana as-sultan mu'amalatan biha ay bid-darahimil mukassaratin aw fulusi falaha ay lil muqridil qayyamatu waqtal qardi li'annahu kal 'aibu fala yalzamu qabuluhu wa sawa'un kanat bakiyatan aw istahlaqaha wa takunul qiyamatu min ghairi jinsid darahimi wa kadzalika ma'syushatu idza harramaha sultan. Jika dirham yang menjadi objek pinjaman rusak atau halus dan sultan melarang untuk bertransaksi dengannya, yaitu dirham yang rusak atau maka orang yang meminjamkan memiliki hak atas nilainya pada saat pinjaman karena hal itu termasuk cacat sehingga tidak wajib penerimanya, baik tetap atau dikonsumsi, dan nilainya harus berbeda dengan dirham tersebut. Begitu juga dirham yang palsu jika sultan melarang. Wa yuraddul maqtaridi misla ay misla ma iqtaraduhu fi misliyati li annal misal aqrabu syabuha minal qiyamah fayujibu raddu mislu fulusin ghalat aw rahusat aw fasadat wa yuraddul qiyamata fi ghairiha minal mutaqawwimati wa takunul qiyamata fi jawhari wa nahwihi yaumil qabdihi wa fiha yasihu salam fihi yawma qardihi fa in a'waza ayata ta'azzara misl fal qiyamah idza ay waqta i'wazihi li'annaha hina idzi tasbutu fi zimmah. Peminjam wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang dipinjamkan, yaitu barang jika barang yang dipinjamkan berupa barang berharga dan nilainya pada perhiasan dan semisalnya,
adalah pada hari diterimanya dan pada barang yang sah tersebut dalam salam pada hari dipinjamkan. Jika tidak ada, maka nilainya yaitu pada saat tidak ada, karena yang demikian itu lebih dekat dengan yang dipegang. Wa yahrumu istaratu kulla syartin jarra naf'an ka'an yuskanhu darihi aw yaqdiyahu khairan minhu li'annahu aqdu irfaqin wa qalbatin fa idza syaratuhu fihi ziyadata akhrajahu an mawdi'ihi wa in bada'a bi ay bima fihi naf'un kasukna darihi bila syaratin wala muwatata ba'dal wafa'i jazan la qablahu aw a'tahu ajwadu bila syartin jaza li'annahu sallallahu alaihi wasallam istaslafa bakron qarudan khairan minhu wa qala khairukum ahsanukum qada'a muttafaq alaihi aw a'tahu hadiyatan ba'dal wafa jaza li'annahu lam yaj'al tilka ziyadatan iwadan fil qardi wala wasilatul ilaihi. Dilarang mensyariatkan sesuatu yang bermanfaat seperti menempatinya di rumah atau memberikan pelayanan yang lebih baik darinya, karena akad ini adalah akad akad silaturahim dan kebaikan, dan jika dia mensyaratkan sesuatu yang lebih dari itu, berarti dia telah menghilangkan tujuannya. Jika dia memulainya dengan sesuatu yang bermanfaat seperti tinggal di rumah tanpa syarat dan tidak ada unsur penipuan, maka hal itu diperbolehkan, akan tetapi tidak boleh sebelum itu. Jika dia memberikan pinjaman yang lebih baik tanpa syarat, maka hal itu diperbolehkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam seorang gadis dan mengembalikannya dengan yang lebih baik, dan beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam bermuamalah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Atau jika dia memberi hadiah kepadanya setelah melunasinya, maka hal itu dibolehkan, karena dia tidak menjadikan tambahan tersebut sebagai pengganti pinjaman atau sebagai sarana. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.